tahu no. Hai Becem. Halo kak, keluarga mau ya. Eksis bet. Nam salaman corona. Nam salaman. Metulinan nih. Corona keluarga kita. Corona. Keluarga kita. Ayo kita salaman. Awas corona. Ya. Ayo kita kemana guys? Gimana perasaan Anda? Di tengah corona. Karena ininya tuh ada social distancing, jadi ada aja gitu duduknya, sap itu ada sela-sela segini kayak sejengkal gitu, jadi kita tuh saling lihat gitu, Saling mencurigai ya. kalau ada yang batuk tuh kita salaman. Dadah, see you. Setiap selesai sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita menuju ke Kuburan. jadi kita pergi ziarah kubur. Terus setelah itu kita mau berburu Jajan. makanan, jajan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan Sholat Idul Adha. Nah, sekarang kita seperti biasa. Jadi sambil kita makan makanan ringan. Apa kita perkenalkan dulu makanannya? Perlu kita review mungkin jajanannya. Ya nggak usah ya. Ada brownies juga. Dilanjut. Ada brownies juga. Terus sekarang kita lagi menunggu apa? Masak mie. Jadi mie khas Sumbawa. Sama teman-teman kita debungs yang lainnya. Ada Yanti, ada Enet dan lain-lain. Nah, ini kan momen Idul Adha. Nah, kalau menurut kamu makna hari raya Idul Adha itu kayak gimana? Apa ya, makna tersendiri aja gitu buat kamu apa? Kalau dari saya hikmahnya dari adanya Idul Adha ini kita dapat berbagi kebahagiaan walaupun itu hanya sedikit, dan kita diajarkan untuk selalu ikhlas dan tetap berbagi. Hari Raya Kurban yang dijalankan oleh yang awalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, dari situ kita bisa lihat salah satu hikmah mungkin yang menurut aku ya, tadi juga berdasarkan khutbah ketika kita sholat Idul Adha, di situ adalah ini kayak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim gitu kan, untuk menyembelih anaknya. Nah, di situ Nabi Ibrahim tuh nggak nanya gitu kenapa harus kayak gitu dan untuk apa segala macamnya gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika itu adalah perintah Allah, maka langsung dijalankan gitu. Dan itu masya Allah, apa ya, kita sadar gak sih, maksudnya kita sering mempertanyakan sesuatu gitu, padahal itu jelas-jelas udah perintah Allah gitu. Selain kita harus apa ya, senantiasa mengikuti ketika itu perintah Allah, terus di situ kan kesabaran dan keikhlasan dari Nabi Ibrahim gitu ketika anak yang ditunggu-tunggu gitu loh Bung, kayak ini anak yang ditunggu-tunggu tapi ketika Allah perintahkan untuk sembelih gitu. Gimana sih gitu perasaan orang tua, apalagi ayah gitu yang mengidam-idamkan anak, langsung perintahnya tuh kayak gitu, pasti kan luar biasa sekali ya. Nah, jadi gitu, nggak hanya ketika kita melaksanakan Idul Adha tuh kayak euforia banget gitu, kayak wah bakal dapat daging apa segala macamnya, kan orang-orang pada mikir gitu ya, pada mikir kayak
Tapi itu bagus sih, maksudnya ketika kita nggak semuanya bisa makan daging setiap hari gitu. Tapi yang lebih penting adalah cerita di balik momen itu, kenapa bisa terjadi, terus apa hikmah atau hal-hal yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ya, yang terpenting adalah nikmatnya berbagi. Banyak ya, sebelum hari Idul Adha ini kan orang pada berbondong-bondong untuk bersedekah, untuk berkurban gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa langsung satu kambing, misalnya 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, kita bisa patungan sama teman-teman yang lain gitu. Sedekah kurban, berapapun nilainya itu pasti akan sangat berharga gitu kan, ketika kita memang ikhlas mengeluarkannya. Nah, kamu kayaknya punya program juga ya? Kebetulan saya dengan teman-teman organisasi ingin mengadakan acara makan-makan bersama dengan anak panti. Nah, di situ kita buka donasi bagi siapapun yang ingin berdonasi, silahkan. Yang tidak sempat kayak berkurban bisa lewat situ. Nah, kita bisa menyalurkan bantuan kita kepada anak yatim dengan cara ya dengan seberapa rezeki kita ya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak punya uang yang banyak untuk beli, atau kita belum mampu lah gitu buat beli berkurban 1 ekor, berkurban 1 ekor kambing, sapi dan lain sebagainya, kita bisa donasi gitu. Kalau kita nggak bisa 1 sapi 1 orang, kita bisa berkurban lewat jalan itu. Berarti nggak ada alasan ya untuk kita tuh nggak berkurban meskipun kita terbatas mungkin atau belum mencukupi dananya. Nominalnya bebas ya? Ya, nominalnya bebas sesuai keikhlasan dan rasa syukur kita gitu. Masya Allah. Jadi kita punya banyak jalan untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbagi. Kita nggak hanya momen ini ya. Jadi sepanjang usia kita, sepanjang hidup kita, berapapun itu ya, ketika kita ikhlas untuk mengeluarkannya, maka keluarkan gitu. Karena itu adalah amal jariah ya, yang akan terhitung meskipun kita sudah meninggal. Iya. Oke teman-teman, itu aja di video kali ini. Pokoknya kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan jangan lupa berbagi Ya. Kita mau makan-makan dulu. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. di sini foto berempat. Tadi foto.